Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Untuk sesi kali ini di sesi mastering BBMA, sesi mastering BBMA ini kita akan mencoba melakukan satu analisa di beberapa pair. Salah satunya adalah di Euro New Zealand. Ada opsi short di harga ini. Saya ada short di harga ini, kemudian masih dan so far masih minus ya. Saya masih hold posisi. Ya kalau dibilang di bawah, memang ini sudah di bawah ya. Harga ini masih di bawah. Tapi semalam ini saya open semalam memang saya sengaja saya float kan, dimana kalau di beberapa open yang lain sudah ending, sudah close ya. Semoga hari ini ada. Oh, enggak ada. Sudah bagus. Sudah meter. Oke, jadi pada sesi mastering kali ini melihatnya ya, saya melihatnya di harga ini di sini. Pertama, ME putih berada di atas aqua ini, blue aqua ini ya. So saya hanya mencari opsi untuk only short posisi di harga ini. Untuk only sell, 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 and sell saja. Saya enggak akan chasing di harga buy. Tapi safe-nya memang hanya sell. Walaupun sebetulnya kalaupun buy, teman-teman katakan misalnya di buy harga ini, buy di harga ini ya kan lumayan dapatnya di H4 ini bisa sampai 216 ya. 216. Tapi lebih baik kita waiting until it reach some area, terutama adalah area-area di mana membentuk satu momentum ya. Ini adalah momentum yang ciamik teman-teman. Baru sell di next setelah dia masuk di Bollinger Band. Ini pun juga gitu, bisa jadi saat ini pun dia akan naik ke fase ini mungkin di sekitar 80 atau 90 atau 100 poin lagi akan masuk di area ini untuk bentuk satu momentum baru seperti ini mungkin ya. Setelah itu nanti baru short posisi. Masuk lagi ke dalam BBMA kita baru sell. Ya. Ini sih ini. Dia akan membentuk seperti ini, momentum seperti ini ya. Kemudian masuklah ketika price sudah masuk lagi kita baru nanti short posisi lagi, adding another sell posisi di Euro New Zealand. Walaupun sebenarnya ya karena memang alasannya dia masih berada di lower sell, masih berada di downtrend. Ini satu fase di mana H4 menjadi penting. H4 menjadi penting bagi BBMA untuk menentukan arahnya. Oke. So next setelah di H4 kita ketahui trennya sekarang lagi down, maka saat ini saatnya kita hanya mencari opsi sell. Next adalah mencari di H1. H1 pun di H1 ini teman-teman hanya mencari opsi momentum saja. Ya, kita sell setelah terjadi momentum. Ya. Sell setelah terjadi momentum. Jadi seperti ini. Dia ada momentum di harga ini, kemudian kita sell di harga setelahnya dia masuk di momentum. Kita akan coba lihat. Harusnya di sini di area ini ada ekstrim di M15 karena ini sebagai satu tanda bahwa memperkuat open kita kalau terjadi ekstrim lagi di M15. Oke, kita ketahui di sini ada momentum, masuk kita sell. Tetapi harus confirm juga M15 setidaknya ada ekstrim di M15. Oh, ternyata ekstrimnya di harga ini. Ya. Ternyata ekstrimnya di harga ini. Ya, jadi ketika dia naik tadi tidak ada ekstrim di situ. Baru setelahnya ekstrim di sini. Makanya konfirmasi memang di ekstrim paling aman, paling enaknya ya. Tetapi tetap bahwa sell pun bisa dilakukan di harga ini. Kita bisa sell di sini bisa. Candle merah ini bisa. Kemudian sell lagi di harga ini bisa. Karena memang kita sellnya kan ketika price sudah masuk, bukan saatnya dia momentum, di sini dia sell, di momentum ini dia sell, enggak, tapi sellnya ketika setelah dia naik momentum masuk lagi ke dalam BB kita baru sell. Sellnya kan di situ. Oke, nah di sini sama ini. Saya katakan kenapa kok saya menempatkan satu sell stop di harga ini karena saya melihat dia sudah ekstrim di 15 dan saya tempatkan sell stop ya. Saya jarang menempatkan langsung present present price ya.
Saya langsung eksekusi saya jarang. Biasanya saya letakkan mungkin 5-10 poin di atas atau di bawah harga yang kita inginkan. Misal di sini ya, saya tempatkan biasanya saya tempatkan sell stop di harga di sini. Ya. Nah, confirm yang ketiga adalah di M5. Ini harus ada momentum sell sebetulnya. Nah, toh juga momentum sell kan di sini. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Artinya bahwa momentum sell ini hanya untuk sebagai penguat kita bahwa harga akan benar-benar lari lari benar-benar akan terjun bebas. Ini harus ada momentum sell di M5-nya. Gitu ya. Jadi di A4 kita cari trennya. Oke, trennya lagi turun, kita cari trennya di A4. Setelah itu H1 momentum, cari momentum di mana tuh di atas ini momentumnya. Berarti kok enggak sell di harga ini mungkin expected-nya kalau sell nanti di harga ini ada reject di MA. Di moving average saya jarang pakai reject-rejectan. Jadi saya mesti hanya mencari momentum saja. Momentum aja. Momentum di sini adalah saya cari momentum buy, masuk seperti ini baru lagi sell. Kemudian di M15 harus ada ekstrim, paling tidak minimum ekstrim. Seperti ini ekstrim. Kalau tidak pun tidak ada masalah asal sudah ada momentum juga. M5 dan H1, M15 dan H1 harus sama momentum. Baru masuk kita sell. Ya, masuk lagi kita sell. Mau pakai sell stop silahkan atau mungkin buy stop kalau di sini ada buy stop silahkan. Tapi yang jelas jarang saya pakai langsung eksekusi di harga. Jarang lebih biasanya saya tempatkan sell stop. Tipis kadang 5 poin, kadang 10 poin seperti itu. Baru di M5 ini harus satu arah dengan yang di H4 sell, maka di M5 harus ada momentum sell. Momentum sellnya di harga ini, paling tidak nanti di harga ini, di ME ini. Nanti akan ada momentum sell paling tidak di situ. Kalau hitung-hitungannya seperti itu sih. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu di sesi mastering BBMA kali ini. Semoga ada sedikit apa ya, menambah wawasan. Ini adalah WhatsApp number saya, ada 13 nomor teman-teman. Bisa disampaikan di WhatsApp nomor ini apabila ada pertanyaan silahkan WA saja. Apabila teman-teman ke depan ada kerjasama juga bisa disampaikan di WhatsApp nomor ini. Nanti kan kita coba calling-calling, siapa tahu bisa berkenan. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi kesempatan kali ini di Euro NZD. Kita lihat Euro NZD harusnya kan New Zealand strong daripada Euro kalau kita ingin sell. Kita lihat di currency meternya. New Zealand tuh masih weak ya, tidak ada masalah. Masih weak kan. Masih weak jadi. Mungkin ya nunggu harga di atas lah ya. JPY strong. Ya, di beberapa JPY saya opsinya short posisi. Ya, short posisi. Kok bisa bang? JPY short posisi. Ya memang saya melihat saya melihat bahwa trennya kan short posisi. Ya memang kalau di sini ini sebetulnya apa ya? Overall trend di yen kan masih di bawah ME ya. Overallnya kan keseluruhan majority-nya kan masih, nah ini kan masih di bawah ME sehingga kenapa saya ambil ya kan ini masih di bawah ME ya, over majority-nya semuanya masih di bawah ME sehingga ini alasan kenapa saya ada opsi short di harga ini. Di sell saya masih euro di yen saya masih opsi short posisi karena memang overall
majority masih di bawah MA. Hanya mungkin New Zealand ini yang dia lagi naik ya, lagi naik ya. Sehingga ini pun juga mau sell, kemudian Euro Yen juga di bawah MA ya, seperti ini sama. Kemudian USD JPY ya, coba. USD JPY pun sepertinya sama ya, sama. USD JPY pun juga sama. Saya opsi short, dua short. Sebenarnya ada banyak short ini, sini ada 3 nggak salah. Cuma sudah saya close. Saya nambah lagi satu, kemudian saya setiapkan sell stop lagi satu, karena memang saya ada hold dua posisi, satu dan ini hold dua posisi, ada stop loss dan saya tempatkan di harga ini ya. Nah, memang secara sekali lagi kalau kita melihat ya kan masih di bawah MI semua. Nah, inilah reason kenapa di H1-nya kita lihat harus ada momentum ya kan. H1-nya harus ada momentum. Ini sudah ada momentum. Baru sell-nya di harga ini. Kita masuk di harga masuk ini jadi kita. Nah, di sini jadi kita untuk kembali sell karena sell-nya baru ketika press masuk ke dalam BBME. M15 harus ekstrim, paling tidak ekstrim. Ya, seperti ini. Paling tidaknya ekstrim lah. Nah, di sini ya. Di sini ekstrim. Ini juga ekstrim ya. Ini juga tipe ekstrim karena close di bawah. Ada satu wick di atas, ini juga ekstrim. Jadi seperti itu. M5 ini baru kita momentumnya di sini. Momentum sell-nya baru terjadi. Jadi mencari penguatnya di M5. Nah, penguatnya di mana sell-nya di harga ini kan. Saya pas di harga ini. Ini ada momentum sell, saya opsi sell di harga ini. Gitu ya. Saya bisa ya. Walaupun sebetulnya naik dulu baru sell bisa ya. Seperti itu. Caranya seperti itu. Nah, sekarang di harga yang sekarang pun sama. Jadi harga sekarang pun saya mencari dia satunya, kalau dia satunya kita menunggu momentum panjang di 138-an nanti baru jadi momentum 300 poin, Bos. 300 poin terlalu lama menunggu di sini. Di M15, nah ini baru bisa ada momentum lagi naik, baru nanti kita sell, masuk lagi sell, ada ekstrim juga. Nanti penguatnya di M5 ini cukup sebetulnya, di harga ini cukup untuk penguat. Ya. Nah ini ada momentum di sini, makanya saya stop di sini kan karena di sini ada momentum di sini. Ada momentum sell di M5-nya. Jadi ini kita gunakan sebagai penguat aja nanti dia untuk istilahnya pemberat dia nanti bisa untuk continue nada low. Kalaupun dia naik maka nanti akan saya ambil di M15-nya. Have a nice day, bye.